Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya, Patricia Francisca Ainuntias, dengan NIM 201011200176, bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Feby Sandra Nanda Putri, NIM saya 20101120000295. Kami akan memaparkan materi yang berjudul Emosi dan Suasana Hati. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perilaku Organisasi oleh dosen pengampu Ibu Haja Enda Finantariani SEMM. Berikut ini materinya. Yang pertama adalah pengertian. Afeksi adalah kisaran yang luas dari perasaan dialami seseorang, meliputi emosi maupun suasana hati. Yang kedua, emosi. Emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Yang ketiga, suasana hati atau mood adalah perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan sering muncul tanpa suatu peristiwa spesifik sebagai stimulasi. Yang kedua, emosi dan suasana hati memiliki karakteristik. Pertama, emosi. Disebabkan oleh peristiwa spesifik, sangat singkat durasinya, detik atau menit, spesifik dan banyak. Banyak emosinya seperti marah, takut, kesedihan, kebahagiaan, jijik, atau terkejut. Biasanya diikuti dengan ekspresi wajah yang jelas, berorientasi tindakan. Untuk karakteristik suasana hati, penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas. Bertahan lebih lama dari emosi, bisa jam atau bahkan hari. Lebih umum, dua dimensi utama, afeksi positif dan afeksi negatif yang dirangkai oleh emosi spesifik beragam. Umumnya tidak diindikasikan oleh ekspresi yang jelas, kognitif. Selanjutnya, suasana hati dasar, afeksi positif dan negatif. Emosi positif seperti kebahagiaan dan rasa syukur mengungkapkan evaluasi atau perasaan menyenangkan. Emosi negatif seperti amarah atau rasa bersalah mengungkapkan sebaliknya. Afeksi positif adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif spesifik seperti bersemangat, kewaspadaan, dan sangat gembira pada ujung paling tinggi dan kepuasan. Ketenangan dan kedamaian pada ujung paling rendah. Afeksi negatif adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi seperti kegugupan, stres, dan kecemasan pada akhir tinggi dan kebosanan, depresi, dan kelisuan pada akhir rendah. Selanjutnya, fungsi emosi. Emosi adalah sebagai pembangkit energi atau energizer. Emosi adalah pembawa informasi atau messenger. Emosi bukan saja pembawa informasi dalam komunikasi interpersonal, tetapi juga membawa pesan dalam komunikasi interpersonal. Emosi juga merupakan sumber informasi tentang keberhasilan kita. Selanjutnya, sumber emosi dan suasana hati yang terdiri dari kepribadian, hari dalam seminggu dan waktu dalam sehari, cuaca, stres, aktivitas sosial, tidur, olahraga, usia, dan jenis kelamin. Selanjutnya, ada emosi pekerja. Emosi pekerja atau emotional labor adalah suatu ekspresi pekerja atas dari emosi-emosi yang diharapkan organisasi selama transaksi interpersonal saat bekerja. Emosi yang ditampilkan versus emosi yang dirasakan. Emosi yang dirasakan adalah emosi sebenarnya yang datang dari seorang individu, sedangkan emosi yang ditampilkan adalah emosi-emosi yang diharuskan secara organisasional dan dianggap sesuai dalam sebuah pekerjaan tertentu. Teori peristiwa afektif. Affective Event Theory atau AET merupakan sebuah model yang menyatakan bahwa pekerja bereaksi secara emosional pada hal-hal yang terjadi di tempat kerja yang dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan mereka. Peristiwa kerja tersebut mendorong reaksi emosional positif atau negatif yang diterima oleh kepribadian dan suasana hati pekerja. AET memberikan dua pesan penting, yaitu pertama, emosi memberikan pandangan yang berharga tentang bagaimana peristiwa di tempat kerja mempengaruhi kinerja serta kepuasannya. Juga pekerja dan manajer seharusnya tidak mengabaikan emosi atau peristiwa yang menyebabkannya. Selanjutnya, kecerdasan emosional atau emotional intelligence adalah kemampuan seseorang untuk menilai emosi dalam diri dan orang lain, memahami makna emosi, serta mengatur emosi seseorang secara teratur.
Semakin tinggi level kecerdasan emosional, berarti seseorang akan berkinerja baik dalam pekerjaan. Kecerdasan emosional tampak berkorelasi dengan ukuran-ukuran kepribadian, khususnya stabilitas emosional. Para peneliti menyatakan bahwa kecerdasan emosional merupakan sebuah konsep yang sebagian ditentukan oleh ciri-ciri kecerdasan kognitif, kehati-hatian, dan penalaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengaturan emosi. Pengaturan emosi atau emotion regulation merupakan bagian dari literatur kecerdasan emosional, tetapi saat ini semakin dipelajari sebagai sebuah konsep yang terpisah. Strategi yang mungkin digunakan untuk seseorang dalam mengubah emosinya adalah: 1. Akting permukaan atau berpura-pura dengan wajah sebagai respons yang pantas atas situasi tertentu. Yang kedua, ada akting yang mendalam. Yang ketiga, ada pengungkapan. Akting tidak mengubah emosi sehingga efek pengaturannya sedikit. Sedangkan pengungkapan emosi harus dilakukan secara hati-hati karena dapat menyinggung perasaan orang lain. Aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Yang pertama ada seleksi. Dalam proses seleksi, pekerjaan para penyeleksi kerja sangat mempertimbangkan faktor kecerdasan emosional dalam proses perekrutan pekerja. Yang kedua ada pengambilan keputusan. Seseorang yang berada dalam emosi dan suasana hati baik akan lebih cepat dan tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Hal itu dikarenakan emosi dan suasana hati yang baik akan meningkatkan kemampuan seseorang dalam memecahkan suatu masalah. Yang ketiga ada kreativitas. Seseorang yang berada dalam suasana hati dan emosi yang baik memiliki pikiran yang lebih terbuka dan fleksibel, sehingga mampu menghasilkan ide-ide baru yang mendorong kreativitas mereka untuk berkembang. Selanjutnya ada motivasi. Suasana hati dan emosi mempengaruhi motivasi seseorang. Sebuah studi menjelaskan bahwa suasana hati dan emosi yang baik akan meningkatkan motivasi seseorang, sehingga dengan meningkatnya motivasi tersebut mendorong mereka untuk bekerja secara lebih baik. Setelah itu ada kepemimpinan. Dalam hal kepemimpinan, ekspresi dan emosi seseorang pemimpin sangat mempengaruhi diterima atau tidaknya pesan pemimpin tersebut kepada para bawahannya. Misalnya, antusiasme dari pemimpin tersebut ketika menyampaikan pesan. Seorang pemimpin yang mampu membangkitkan emosi dan menginspirasi para pekerjanya akan membuat mereka lebih antusias dan optimis dalam bekerja. Selanjutnya, negosiasi. Emosi dan suasana hati merupakan faktor penting dalam negosiasi. Seorang negosiator harus mampu mengontrol emosi dan suasana hatinya ketika sedang bernegosiasi. Ia boleh saja berpura-pura marah apabila ia memiliki posisi lebih kuat dan informasi yang lebih banyak ketimbang lawannya. Layanan pelanggan, emosi dan suasana hati seorang pekerja mempengaruhi pelayanan mereka terhadap pelanggan. Terkadang, demi memberikan pelayanan yang terbaik, pekerja dihadapkan pada situasi disonansi emosi. Emosi pekerja dapat ditransfer kepada pelanggan. Seorang pekerja yang sedang berada dalam emosi dan suasana hati yang baik cenderung akan melayani pelanggan dengan baik pula, sehingga menyebabkan pelanggan merasa senang dan puas, di mana kepuasan pelanggan sendiri sangat mempengaruhi suatu bisnis, suatu perusahaan. Selanjutnya ada sikap kerja. Beberapa studi menjelaskan bahwa seorang pekerja yang memiliki lingkungan kerja yang baik dan hari baik di tempat kerjanya akan memiliki suasana hati baik pula ketika ia pulang ke rumah. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ada perilaku menyimpang di tempat kerja. Seorang pekerja yang berada dalam suasana hati dan emosi yang buruk cenderung akan melakukan penyimpangan perilaku jangka pendek di tempat kerja, seperti menggosip, marah, berperilaku kasar yang mempengaruhi kinerjanya sehingga tidak produktif di kantor. Selanjutnya ada keselamatan dan cedera di tempat kerja. Emosi dan suasana hati seorang pekerja juga mempengaruhi keselamatan mereka dalam bekerja. Suasana hati yang buruk merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan kerja. Hal itu disebabkan karena ketika seseorang dalam suasana hati yang buruk, mereka cenderung cemas, berperilaku ceroboh, sehingga kehati-hatiannya dalam bekerja berkurang. Yang terakhir ada bagaimana manajer dapat mempengaruhi suasana hati. Untuk meningkatkan suasana hati para pekerjanya, seorang manajer dapat menggunakan humor dan memberikan reward sebagai apresiasi atas pencapaian para pekerjanya. Selain itu, suasana hati manajer dan anggota tim yang positif juga memberikan efek yang positif pula bagi para pekerja. Suasana hati dan atmosfer yang positif akan mendorong para pekerja bekerja secara lebih baik. Demikian materi yang telah kami paparkan. Terima kasih sudah menonton dan menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.